ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini kembali di video Battle Complexion ya. Setelah kemarin aku nge-review salah satu produk yang dari brand lokal yaitu Makeover Power Stay 24 Hours Matte Powder Foundation. Itu ketahanannya memang cukup oke ya. Aku udah pakai kayak sampai malam gitu masih ada nempel bedaknya di wajah. So aku penasaran nih kayak gimana kalau aku battle dengan L'Oreal Infallible 24 Hours Fresh Wear Foundation yang seperti ini. Ini sama-sama powder foundation gitu. Tapi memang untuk L'Oreal ini sih masih nomor satu kemarin waktu aku buat battle bedak padat favorit aku ya. Karena memang selain coveragenya oke, ini ketahanannya juga nampol banget sih di aku. Dan karena memang untuk makeovernya ini sudah ada reformulasi baru, nanti kita akan lihat ya untuk battlenya seperti apa. Aku akan kupas tuntas di videoku kali ini. Buat kalian yang udah penasaran, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu. Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke video battle-nya. Oh ya, sedikit disclaimer di sini ya. Sebenarnya untuk kedua bedaknya ini aku udah pernah review semuanya di channel aku. Jadi kalau misalnya kalian pengen lihat yang lebih detail lagi, seperti klaim-klaim produknya kayak gimana, udah gitu hasilnya tes ketahanan seperti apa kalau dipakai sendiri-sendiri di wajah aku, bisa cek aja di video-video aku sebelum ini, atau nanti akan aku sertakan aja di kolom deskripsi bawah ya, kalian bisa langsung klik aja. Yang pertama aku akan ngebahas dari segi packaging nih, yang kalau dilihat emang udah kayak beda gitu. Untuk Makeover Power Stay 24 Hours Matte Powder Foundation, dia lebih dominan warna hitam. Yang atasnya itu perpaduan glossy, bawahnya masih doff, yang menurut aku sih kesannya elegan. Di sini ada nama produknya. Udah gitu di bagian belakangnya ada nama shade-nya yang aku pakai W32 Warm Beige dengan netonya 10 gram. Kemarin sih aku beli harganya kalau nggak salah sekitar 170 atau 160 gitu, nanti untuk lengkapnya selalu akan aku tulis. Dan harga terupdate bisa cek lagi-lagi di kolom deskripsi ya. Udah gitu untuk yang L'Orealnya ini secara kelihatannya dia perpaduan warna merah hitam yang langsung kelihatan gitu untuk powdernya. Udah gitu di sini selain ada nama produknya, ada beberapa klaim produk yang menyebutkan di sini full coverage, fresh matte finish, dan waterproof. Nanti kita langsung akan lihat aja ya. Udah gitu di bagian belakangnya tuh ada detail ingredients-nya dan juga untuk si L'Oreal powder ini setelah dibuka bisa dipakai selama 2 tahun. Kalau nggak salah kemarin yang makeover itu 12 bulan kali ya, sekitar 1 tahunan. Tapi meskipun begitu namanya bedak karena netonya juga nggak terlalu banyak ya. Aku rasa kalau misalnya kalian pakai tiap hari atau sering dipakai itu beberapa bulan aja nanti bakal udah habis. Apalagi ini powder foundation bisa kalian pakai tanpa menggunakan cushion ataupun foundation. Karena coveragenya pastinya lebih nampol ya dibandingkan two way cake yang biasanya. Di L'Orealnya aku pakai shade-nya 130 yang True Beige. Dan kalau dilihat di bagian dalamnya nih setelah aku buka sama ada kayak bedaknya gitu. Dilengkapi kaca, walaupun untuk L'Oreal itu kacanya ada di baliknya sini ya. Jadi di bawahnya, nggak langsung seperti yang punya makeover. Dan keduanya juga ada puffnya, masing-masing menyesuaikan bentuknya dengan packagingnya. Kalau untuk puffnya sendiri sih ini nggak masalah, menurut aku dua-duanya nyaman waktu dipakai mengaplikasikan di wajah. Cuman biasanya kalau aku lagi mau pengen cepet-cepet sih aku menggunakan puff segitiga yang kayak gini, karena dia kan ukurannya lebih lebar, udah gitu ada sisi lancipnya juga. Memudahkan pengaplikasian di area sekitaran bawah mata dan di lipatan hidung. Seperti biasa kalau aku nge-battle powder foundation langsung aja kan aku pakai dalam kondisi muka yang masih bare face. Jadi aku cuman pakai skincare aja, itu wajib ya. Biar nanti hasilnya di muka itu bisa nempel bedaknya. Karena memang kondisi wajah kan udah lembab dan nggak pakai base selain bedak ini. Karena memang kemarin aku kebetulan mau pergi ya pas weekend, jadi udah aku pakai di beda hari. Lengkapnya bakal aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Sekarang aku akan aplikasikan ini di wajah aku dan aku udah ngalis ya, tinggal mengaplikasikan aja bedaknya dua-duanya di muka aku. Ini makeover dan L'Oreal, nanti untuk yang makeover aku akan pakai di sisi kanan wajah, sedangkan yang L'Orealnya dipakai di sisi kiri wajah aku. Pertama yang bakal aku pakai ini adalah yang makeovernya dulu, yang 24 Hours Oil Control Powder Foundation ya, pakai puff bawaannya. Beberapa kali tap tuh kalian bisa langsung lihat ya, cukup udah ada coverage yang bisa menyamarkan area bawah mata aku yang gelap. Bisa dibandingkan aja tuh dengan sisi kirinya yang masih lumayan gelap. Dan ini tuh aku suka karena warnanya pas banget di tipe skin tone aku ya, di shade yang W32.
Lanjut, sekarang aku akan aplikasikan pokoknya di seluruh wajah aku, dan ini harus butuh kesabaran juga kalau pakai puffnya. Nih sedikit aku akan zoom ya, di sini kelihatan banget yang kiri tuh masih glowy-glowy kelihatan pori, sedangkan yang kanannya tuh langsung flawless, bisa ngeblurin pori-pori di sekitaran hidung aku. Sekarang aku akan langsung pakai puff segitiga aku aja biar lebih cepet ya, karena ini kebetulan aku juga mau pergi, jadi kayak biar lebih sat-set gitu. Ini aku tap-tap, nggak aku geser, kebanyakan sih supaya si bedaknya ini bener-bener nempel di wajah aku. Dan sekarang aku mulai di daerah dahi aku, pokoknya kayak gitu aja, sampai ke coverage yang kita pengen. Ini udah selesai, setelah beberapa kali tap-tap udah kelihatan perbandingannya ya. Sebelah kanan aku udah flawless nih, aku kasih zoomnya tuh bener-bener smooth banget. Yang awalnya masih agak ada glowy-glowy karena tadi aku habis pakai skincare, ini kondisinya udah bener-bener smooth tuh perbandingannya. Di area bawah mata juga sudah cukup menyamarkan, di bagian noda-noda aku sih masih kelihatan samar-samar gitu ya. Jadi mungkin bisa aku layer biar lebih nutup, karena memang untuk coverage si Makeover Powder Foundation ini di aku masih medium sih. Untuk noda-noda yang gelap, kalau noda-noda kemerahan, area bawah mata itu udah cukup bagus menurut aku. Setelah itu aku akan aplikasikan ini L'Oreal Infallible yang 24 Hours Powder Foundation-nya ya, di shade 130 di sisi kirinya. Sama dengan yang tadi, aku menggunakan puff segitiga aja biar lebih cepat nih, karena kacanya tuh sebenarnya ada di bawah, agak ribet ya buka tutup gitu. So kayaknya aku mau pakai kaca yang lain aja. Aku ganti pakai kaca dari makeovernya aja, biar kayak nggak usah buka tutup, tinggal ambil bedaknya, tap-tap-tap, aplikasikan. Dari segi coveragenya bisa dibilang sih ini kelihatan udah full juga ya, tuh noda-noda di sebelah kiri sepertinya sudah tersamar. Dan pastinya yang perlu di cover area bawah mata aku, terus kayak di lipatan-lipatan hidung, jangan sampai kelewat ya, karena itu biasanya kalau kalian punya tipe normal to oily kayak aku, sering kayak gampang berminyak. Dan seperti ini untuk hasilnya, udah selesai aku aplikasikan di sisi kiri, langsung aku zoom aja. Wow, ini sih sama-sama flawless pastinya. Dan untuk coveragenya bisa kalian lihat sendiri, di situ dia lebih nampol ya, mengcover noda-noda yang ada di pipi dan juga bekas jerawat. Sebenarnya sini warnanya sedikit beda, kayak yang True Beige itu lebih ke neutral sih, nggak terlalu kuning. Cuman kayak masih masuk aja di tipe skin tone aku. Sepertinya ini mau aku tambahin dikit lagi, tap-tap-tap, dan kayak gini nih finishnya. Sama-sama smooth, bisa ngeblurin pori-pori juga untuk bagian yang L'Oreal-nya. Hanya beda di coveragenya. Menurut aku sih L'Oreal kayak lebih bisa di-build ke full coverage untuk ukuran powder foundation ya. Walaupun keduanya kalau aku perhatikan sepertinya ini sama-sama natural. Jadi kayak matte-nya tuh nggak kelihatan yang berbedak gitu loh, kayak smooth aja. Dan ini pas aku pegang untuk keduanya juga sama-sama halus banget sih teksturnya di muka. Lama-lama sih lebih kayak nyatu gitu ya ke kulit. Oh ya, setelahnya aku masih swipe-swipe lagi menggunakan brush, tapi ini sih kebanyakan aku tap-tap dan swipe untuk di bagian luar-luarannya. Biar hasilnya tuh nggak terlalu medok banget gitu, walaupun ini finishnya udah natural sih. Ini aku pakai dari yang makeover dulu, lanjut aku aplikasikan juga menggunakan brush untuk yang bagian L'Oreal-nya. Dan ini udah selesai, aku aplikasikan dua-duanya di wajah aku. Tuh kalau dari jauh nyaris nggak kelihatan kan bedanya, dan aku akan kasih tunjuk before afternya. Menurut aku sih keduanya cukup flawless, bisa mengcover noda-noda yang ada di wajah aku, ngeblurin pori-pori, sehingga tampilannya juga bisa kelihatan lebih smooth, walaupun coveragenya sedikit beda ya. L'Oreal lebih high menurut aku dibandingkan yang makeover, karena untuk noda-noda di pipinya kayak lebih nutup gitu. Tapi karena hasilnya itu matte yang masih natural, so menurut aku sih aku masih suka. Ini aku selesai mengaplikasikan di wajah aku jam 3.37, taruhlah setengah 4 sore. Emang ini mau siap-siap malming ya, dan aku bakal selesaikan makeupku dulu. Oke, kayak gini untuk hasil makeupnya. Seperti biasa ya, makeup yang amat sangat natural tapi flawless, karena memang dibantu powder foundationnya yang ngebuat muka tuh smooth aja gitu. Walaupun dari segi coveragenya agak beda ya, cuman kalau dari jauh kayak gini pastinya sama-sama flawless. Sejauh ini di muka aku juga rasanya masih ringan, jadi nanti kita akan lihat aja untuk tes ketahanannya. Oke, jadi aku langsung bawa aja tes ketahanan. Ini bener-bener aku naik motor, masih lumayan panas sih jam segini, udah gitu pakai masker juga sengaja
biar nanti kita bisa lihat hasilnya kayak gimana, apakah nempel banyak atau enggak di maskernya. Lanjut, ini aku lagi berhenti sebentar, sekalian mau update aja sekitar jam setengah 7 ya. Pakainya berarti 3 jam. Menurut aku sih, sejauh ini sih kalau aku lihat belum terlalu yang berminyak gimana-gimana, bahkan di lipatan hidung tuh masih aman gitu loh. Mungkin yang baru akan mulai berminyak tuh selalu di ujung hidung aku. Dua-duanya masih flawless dari segi coveragenya, walaupun ini cuma pakai kamera handphone. Semoga bisa kelihatan lebih jelas. Lanjut setelah itu aku ke mall jalan-jalan dan ini lagi makan malam gitu. BTW ini salah satu ramen yang menurut aku enak ya. Di Ramen Ya, ini di Pakuwon Mall. Ada yang udah pernah cobain nggak? Jadi kayak bumbunya tuh bener-bener yang bumbu orang Indonesia banget, kerasa banget gitu loh. Apalagi kalau kalian pesen yang dry ramennya. Oke, setelah udah selesai jalan-jalan, ini aku udah mau OTW pulang. Nanti aku akan kasih tunjuk pastinya hasilnya di rumah kayak gimana. Udah sampai di rumah sekitar jam 9.51, udah mau jam 10 malam. Jadi kalau aku hitung-hitung sih udah sekitar 6,5 jam aku pakai di muka. Sekarang langsung aku buka aja maskernya. Nih kalau kalian bisa lihat sih ternyata dua-duanya cukup transfer di sekitaran hidung aku. Dan di bagian dagu juga ada sih menurut aku. Tapi untuk di bagian pipinya kalau aku lihat-lihat sama-sama minim ya transfernya. Langsung aja akan aku zoom. Sekarang ini kondisi 6,5 jam udah keluar rumah tadi pakai masker. Menurut aku sih untuk yang bagian makeover sedikit lebih berminyak ya daripada yang L'Orealnya nih. Walaupun di ujung hidungnya sama-sama berkilau juga. Dan juga ini di dagu aku. Udah deh, sekarang aku akan tap-tap dulu pakai tisu biar kelihatan lebih jelas bagian mana nanti yang udah lumer. Jadi ini untuk menghilangkan aksen-aksen minyaknya. Itu tadi aku mulai dari yang bagian makeover dulu, terus barulah ini ke bagian yang L'Orealnya. Aku tap-tap-tap juga. Sekarang aku akan kasih tunjuk hasilnya. Sebenarnya dua-duanya tuh nempel, tapi nggak setransfer itu sih, tipis banget ya untuk nempel di tisunya. Dan sekarang aku akan kasih tunjuk detailnya ini di bagian makeover. Sebenarnya di lipatan hidung tuh. Belum yang lumer banget. Apalagi di area selain T-zone ya. Tapi ini di dagu aku sudah agak luntur. Dan ini bagian L'Oreal juga kayak gitu. Masih cukup bagus. Apalagi coveragenya memang dia lebih nampol. Di bagian dagu agak lumer-lumer dikit. Karena memang tadi aku juga makan. Mungkin kena minyak-minyakan juga ya. Udah gitu di ujung atas hidung aku, yes, di bagian itu yang sudah lumer. Selalu sih ya kalau di situ tuh yang paling rawan untuk keluar minyak. Cuman untuk area selain T-zone masih kelihatan flawless sih menurut aku. Kalau dilihat keduanya ini masih ada bedaknya di muka aku, beda di coveragenya aja. Dan aku udah siapin nih, tiba-tiba aku pengen guyur air sekalian ya untuk tes keduanya kayak gimana. Karena tadi untuk yang L'Orealnya juga klaimnya waterproof sih. Dulu aku pernah tes ketahanan juga. Tapi sekarang kita coba lagi nih guyur air sebanyak ini ke muka aku. Seperti apa nanti hasilnya. Hanya sekarang tinggal di tap-tap aja menggunakan tisu. Ini bagian L'Oreal dan makeover sengaja aku bedain. Biar nanti kelihatan hasilnya kayak gimana. Dan yes, menurut aku sih nggak terlalu banyak nempel ya. Terus sekarang aku akan kasih tunjuk setelah sudah diguyur air kayak gimana. Ini yang bagian makeover. Masih kelihatan ada bedak yang menempel walaupun agak berkurang coverage tuh di daerah dagu. Tuh kalian bisa langsung lihat sendiri. Dan bagian yang L'Oreal juga kayak gitu berkurang tapi kayak masih lebih bagus nggak sih? Lebih nempel gitu. Coveragenya masih lebih nutup. Tapi di area bawah mata nih yang sama-sama sudah mulai luntur tadi kena air. Mungkin karena aku nggak pakai concealer atau apa juga ya. Jadi kurang awet untuk coverage di bawah mata. Dan melihat hasilnya di wajah aku nih setelah guyur air. Sebenarnya untuk oil controlnya tuh sama-sama cukup bagus ya. Dipakai sampai malam tuh masih nempel bedaknya. Aku akan kasih tunjuk before after aja nih. Setelah aku hapus makeupnya bener-bener di before tuh dua-duanya masih ada bedak nempel di wajah. Bahkan tadi aku udah sempat guyur air juga ternyata masih ada di muka. Cuman untuk yang L'Oreal karena memang dari coveragenya tuh dari awal lebih bagus. Jadi kayak masih kelihatan lebih oke aja. So, pemenang battle kali ini masih dari L'Oreal Infallible 24 Hours Fresh Wear Powder Foundation. Karena dia unggul di coverage dan juga waterproof juga. Lebih aman kalau misalnya buat wudhu atau misalnya tiba-tiba kehujanan. Dia nggak gampang luntur.
Walaupun untuk makeovernya ini juga jadi salah satu favorit aku karena ketahanan minyaknya oke, apalagi yang sudah direformulasi ini ya, yang 24 hours oil control, aku lebih suka karena finishnya juga sama-sama natural, mirip-mirip lah dengan yang L'Orealnya. So, gimana kalau dari kalian sendiri setelah lihat review keduanya, battle-nya seperti itu, kalian lebih pilih yang mana nih, makeover atau L'Oreal? Komen-komen di bawah. Akhirnya selesai sudah untuk video battle kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya, bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Ceritain juga dong pengalaman kalian kalau udah pakai salah satunya ataupun keduanya dengan komen-komen di bawah. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!